kelas 11 dan 12-nya itu satu fase. Maknanya apa? Maknanya guru yang mengajar di kelas 11 ngikut naik kelas ke kelas 12. Karena baru kelas 11 baru setengah fase dia. Jadi siapapun yang mengajar di kelas 11 sedapat mungkin dia ngikut, karena anaknya masih itu aja. Wali kelasnya ngikut. Saya ngajar kelas 11 satu, ini pakai satu apa? Satu. Saya ngajar kelas 11 satu. Wali kelas 11 satu. Naiklah dia ke 12 satu, ikut saya. Jadi tanggung jawab kita belum selesai Bapak Ibu sebagai wali kelas. Bapak Ibu tanggung jawabnya sudah selesai kalau sudah menyelesaikan satu fase. Gitu ya Bapak Ibu ya, clear ya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau gurunya pindah? Kan bisa aja Pak ya, udah ngajar kelas 11, udah kita latih, tiba-tiba jadi PNS, jadi P3K, dia keluar, kayak zamannya ke-13 dulu, pelatihan sama saya, begitu saya survei ke sekolah, gurunya udah lain lagi. Nah bagaimana kalau gurunya pindah? Maka guru yang digantikan itu harus menyerahkan catatan-catatan setiap siswanya kepada guru yang menggantikan. Kepala sekolah bisa gagah di situ. Bapak mau pindah? Iya, mana catatannya? Serahkan. Iya, nggak punya Bu. Oh, ntar di dalam kontrak sanggup membuat catatan setiap siswa yang diajarkan. Apa? Semua catatan, gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka setiap guru mempunyai catatan-catatan setiap siswanya, baik di fase A, fase D maupun fase E atau fase F. Kan bagus Pak kalau punya catatan setiap siswanya, kita nggak omdo gitu ketika mendeskripsikan anak itu gitu. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana kelemahan guru kita? Salah satunya adalah membuat deskripsi, mendeskripsikan sesuatu menjadi sebuah tulisan, karena kita nggak terbiasa. Kita terbiasa dengan angka. Orang tua murid kalau bagi rapot yang ditanya cuma angka. Angkanya nilainya berapa Bu? 90, 80, cuma angka yang diangkat. Padahal kalau guru PAUD itu lebih keren Bu. Rapot PAUD itu nggak ada angkanya. Coba aja. Jadi ada PAUDnya nggak? Ada TK kan? Belajar sama guru TK, sekali-sekali jadi narasumber guru TK di depan guru-guru SMA dan guru SMP. Bagaimana dia mendeskripsikan satu persatu siswanya. Mengapa dia bisa mendeskripsikan satu persatu siswanya Bapak Ibu? Karena gurunya selalu ada di tempat. Bayangkan kalau guru TK, anak-anak Ibu ke ruang guru dulu ya, kalian di sini, bubar tuh anak-anak Pak, anak TK. Kualitatif dia, datang, diamati, keluarlah rapotnya, dia deskripsikan satu persatu. Begitupun di SMA yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, rapotnya deskripsi. Barang siapa guru yang ditugaskan sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi tidak pernah ada di ruangannya ketika dia membimbing, bingung dia mendeskripsikan anaknya. Nggak pernah mendampingi, tapi tiba-tiba ada deskripsinya, gimana caranya? Ada orang tua murid bertanya, Pak anak saya gimana? Baik, kita nggak bisa mendeskripsikan. Nah ini Bapak Ibu, kerennya perubahan-perubahan ini ke arah yang lebih baik. Kita punya nilai jual Pak, ya punya nilai jual kalau kita menerapkan ini dengan benar, terutama di fase F. Nih fase F. Di kelas 11 dan 12, peserta didik mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran umum wajib dan mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Bapak Ibu tahu nggak, anak milih IPA di 2013 itu belum tentu suka kimia Pak. Dia mungkin sukanya cuma biologi doang sama fisika, tapi dia harus belajar kimia juga kan selama 3 tahun. Bapak Ibu, anak murid yang mengambil mata pelajaran sosiologi, jurusan IPS, belum tentu dia suka dengan ekonomi Pak. Bisa jadi dia ngambil IPS sukanya cuma sosiologi sama geografi. Tapi dia harus belajar ekonomi kan? Dia harus belajar sejarah.
Kenapa? Regulasinya memang di 2013 paket, namanya peminatan. Ada peminatan MIPA, ada peminatan IPS. Kalau kamu ngambil peminatan MIPA, maka kamu harus belajar fisika, kimia, biologi, matematika. Tapi saya nggak suka fisika, lah harus belajar. Karena nggak suka dan harus, maka nilainya jelek. Kan gitu. Besok kita gagah Pak di depan anak-anak, di depan orang tua ketika mata pelajaran pilihan. Kenapa? Nilainya harus bagus. Kenapa? Kan ini mata pelajaran yang kamu suka. Kenapa kamu ngambil fisika? Saya suka fisika Pak. Kenapa kamu nggak ngambil biologi? Saya nggak suka biologi Pak. Jadi dia belajarnya fisika doang. Yang dia suka gitu, dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi Bapak Ibu, startnya itu di sini nanti di fase F. Belajar kimia 5 jam per minggu selama 2 tahun. Bayangan Pak. Belajar geografi 5 jam per minggu selama 2 tahun. Ada guru sosiologi? Basicnya latar belakang sosiologi. Belajar sosiologi 5 jam per minggu selama 2 tahun. Bapak Ibu, salah satu indikator keberhasilan sekolah swasta adalah seberapa banyak anaknya masuk di perguruan tinggi negeri. Bener ya? Saya tahu Pak, karena saya ngobrol sama teman-teman kepala sekolah. Pak, mau pakai teori apapun ukuran saya itu Pak. Ya sudah Pak, ini keren banget di fase F. Di fase F itu anak-anak benar-benar disiapkan untuk UTBK sebenarnya. Kenapa? 5 jam Pak belajarnya, nggak butuh bimbel dia sebenarnya. Belajar biologi 5 jam per minggu selama 2 tahun. Coba. Belajar bahasa Mandarin 5 jam per minggu selama 2 tahun. Kira-kira 2 tahun seminggu 5 jam pasti itu dia. Minimal bisa mengucapkan selamat gitu ya. Belajar bahasa Inggris tingkat lanjut 5 jam per minggu selama 2 tahun. Ini kan keren Pak. Benar-benar kita siapkan anak ini di fase F. Makanya ketika ngajar di fase F itu harus beda. Bapak Ibu yang mengajar di fase F ini kan dia ngikut. Ketika naik ke kelas 12, jangan dulu gurunya jangan diganti, ikut aja dulu, belum selesai. Ya, oke, lanjut ya. Saya ini lewatkan. Ada kurikulum merdeka. Merdekanya di mana Pak? Ini merdekanya. Nah ini merdekanya. Merdeka satuan pendidikannya, merdeka gurunya, merdeka siswanya. Di mana satuan pendidikan merdekanya nanti yang kedua? Di nomor 4 nanti. Nomor 1 kita lihat Bapak Ibu, prinsip dasarnya. Kurikulum merdeka tidak menerapkan penjurusan peminatan atau paket. Jadi besok Bapak Ibu jangan ngomong jurusan lagi sama anak-anak. Jurusan IP, IPA atau IPS. Atau istilahnya anak-anak milih IPA atau milih IPS sudah nggak ada itu. Kalau kita selalu mengkampanyekan itu nanti nggak berubah-berubah gitu. Jadi sekali lagi poinnya, kurikulum merdeka tidak mengenal penjurusan. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi kan di kelas 10 anak-anak mempersiapkan diri untuk memilih mata pelajaran di kelas 11. Poin yang keduanya, kurikulum merdeka tidak mengenal penjurusan atau peminatan. Sampai sini selesai Bapak Ibu ya. Saya mau sepotong-sepotong karena kan panjang nih nanti. Banyak. Kalau udah oke ya. Lanjut ya. 2. Ini tadi sudah saya bacakan. Nomor 2. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel ya, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaannya. Bedanya kurikulum merdeka itu yang dengan kurikulum 2013, pendidikan karakternya dikasih jam. Pertanyaan pernah ada saya, emang di K13 nggak ada pendidikan karakter? Ada, namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Tetapi dia terintegrasi pada semua mata pelajaran. Siapapun yang menjadi guru di kurikulum 2013, maka Bapak Ibu mengajarnya harus mengaitkan dengan karakter. Saya ngajar fisika, maka saya kaitkan dengan penguatan pendidikan karakter. Anak-anak sebelum belajar fisika, mari kita berdoa dulu. Itu salah satu yang sederhana itu. Anak-anak, setiap anak yang mau bertanya silakan sebutkan namanya, angkat tangan dulu sebut. Itu pendidikan karakter, melatih anak.
tapi terintegrasi pada semua mata pelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, dia dikasih ruang Bapak Ibu, kasih ruang tersendiri dalam bentuk kegiatan penguatan apa? Profil pelajar Pancasila. Namanya project. Jadi mindset project inilah sering salah tafsir. Oh ya ada project nih, anggarannya berapa? Namanya project itu mindsetnya anggaran. Ya Pak ya? Kalau nggak ada anggaran nggak jalan, kan salah konsep. Karena penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan masalah benda, tapi masalah perubahan karakter dalam bentuk kegiatan gitu. Yang tema-temanya sudah diberikan oleh pemerintah. Kita mau pilih tema yang mana? Oh sekarang sedang ramai-ramainya nih tentang pemilu. Ambil temanya suara demokrasi. Guru agama yang menjadi pembimbing proyek suara demokrasi, lepas agamanya. Sudah jadi pembimbing. Guru fisika yang menjadi pembimbing proyek, lepas fisikanya. Dia jadi pembimbing suara demokrasi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi bukan harus berbentuk produk gitu. Kan kita sering salah ini. P5 itu bukan penugasan, tetapi pendampingan. Jadi Bapak Ibu jangan ngasih tugas anak-anak P5 bikin masakan tradisional Betawi. Itu mah prakarya dan kewirausahaan Bapak Ibu. Nilainya ada 90. Tapi kalau proyek P4 penguatan profil pelajar Pancasila nilainya deskriptif, kualitatif. Oh kreativitasnya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan. Jadi deskriptif. Bagaimana kita mau mendeskripsikan siswa kalau kitanya nggak pernah berada di tempat, kan gitu. Jadi bukan penugasan Bapak Ibu. Kalau penugasan kita nggak perlu ada di tempat. Kayak ngajar Pak Prakarya, tugas bikin roket air, Bapak kasih waktu 2 minggu selesai, kita nggak perlu ada di tempat. Dia hari Sabtu, hari Minggu kerja sama teman-temannya. Tapi kalau project real ada di ruangan, mulai dari perencanaan. Bu, saya mau membuat kuliner Tangerang apa yang paling terkenal? Dodol. Kalau PKWU 1 hari selesai itu bikin dodol. Apalagi anak SD yang dikasih tugas, emaknya ikut-ikutan bantuin. Iya kan? Karena PR gitu. Kerjanya di rumah, salahkah? Nggak salah Pak, lagian masih PR. Kalau PR mah peluangnya dibantuin sana sini. Emang kita bisa mengamati. Jadi kalau di project apa ini namanya? Dodol. Unsur apa saja yang ada di dodol? Ini Pak, tulis. Bagaimana cara pembuatannya? Tulis. Bagaimana cara marketingnya? Tulis. Setelah itu presentasi kamu di sini. Keren kan Pak sebenarnya project itu. Presentasi dia. Kelihatan perubahan karakternya. Kolaborasinya ada dalam sebuah kelompok. Apalagi komunikasinya ada, kreativitasnya ada, kritis dan analitisnya ada. Cuma dodol itu sebagai media gitu, untuk dia bisa tampil. Lebih keren lagi Pak, orang tuanya kita undang untuk menyaksikan anaknya presentasi. Bapak Ibu tahu nggak? Banyak orang tua murid itu yang nggak tahu kalau anaknya bisa ngomong. Iya, saya undang kok orang tuanya. Kan saya ini mah best practice ini yang saya omong. Semua yang saya omongin semua best practice Bapak Ibu. Saya udah lakukan. Jadi bukan angan-angan saya gitu, bukan. Saya udah lakukan. Orang tuanya ada yang bilang kok, anak saya ternyata bisa ngomong ya. Gitu Pak. Ternyata di rumah dia nggak pernah ngajak ngomong tuh anaknya. Dia bisa mendeskripsikan. Itulah perubahannya. Ya, penguatan pendidikan karakter itu adanya di situ, bukan di angka. Nggak ada angkanya sama sekali. Ya, oke. Jadi ini proyek. Waktunya kapan? Bebas. Ya di K1, ya di K2 bisa beda-beda tuh caranya, terserah. Bagus tidaknya proyek di setiap sekolah itu tergantung kreativitas Bapak dan Ibu guru yang ngajar di sekolah itu. Bila perlu displaynya nanti terakhir seluruh Yadika Ibu ya. Kan keren banget ya. Oke ya, lanjut ya Bapak Ibu, saya lewatkan dulu yang. Nah sekarang kemerdekaan satuan pendidikan. Bapak Ibu, bunyinya bukan diberi kemerdekaan,
tapi memiliki kemerdekaan. Beda ya? Kalau diberi kemerdekaan kayaknya kita merebut. Indonesia diberi kemerdekaan atau memiliki kemerdekaan? Memiliki. Kita nggak dikasih kok kemerdekaan kita sama Jepang ya. Kita merebut gitu, memiliki. Oke ya. Satuan pendidikan dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi terserah, karakteristik mata pelajaran beda-beda kan Pak. Jangan cara menilai fisika disamain dengan cara menilai olahraga, beda. Atau guru fisikanya kepo sama guru olahraga, beda Pak nilainya. Guru olahraga mah dia di lapangan dia nilai. Iya kan Pak? Guru seni, guru kimia kepo sama guru seni, kok nilainya kayak begini sih caranya? Ya beda sama gua. Lu di lab sana, saya di lab musik. Beda Pak. Karakteristiknya beda-beda setiap mata pelajaran. Ya. Satuan pendidikan dapat memilih pendekatan mata pelajaran, tematik, dan blok. Nah, pertanyaan saya nih, yang ngajar kelas 10, yang di Zoom, yang di ruangan, kita mengajar, guru kimia ngajar kan ke kelas, guru sosiologi ngajar. Bayangkan Bapak Ibu habis belajar sosiologi, dia belajar kimia. 1-2 sosiologi, 3-4 kimia, 5-6 fisika, 7-8 ekonomi. Gitu kan? Yang itu nggak pernah kita rasakan zaman kita. Karena saya IPA, saya belajar habis fisika, kimia saya belajar. Nah itu nggak. Nah mereka berarti Bapak Ibu melakukan pendekatan mata pelajaran. 15 orang guru masuk. Bayangkan 7-nya marah-marah mulu, 8-nya enggak. Stres tuh anak Pak. Ya kan? Atau kita pendekatan blok. Nah di blok beberapa mata pelajaran. Nanti kita bahas secara tersendiri. Lanjut, ini sudah kita bahas tadi ya. Satuan pendidikan dapat mengorganisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara terpadu atau simultan. Oke. Itu sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu bagaimana struktur kurikulumnya? Ini kurikulumnya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke struktur? Ibu? Ntar dikumpulin kelamaan nanti bingung. Kumpulin lamaan katanya. Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Dari Zoom juga silakan. Nah, yang dari Zoom juga boleh bertanya langsung. Dunia maya silakan. Dari Zoom salah ya Pak. Dari ruang virtual silakan yang mau ditanya. Ya Pak. Mic-nya dibuka. Yang mau ditanyakan. Langsung aja mic-nya dibuka atau di chat dulu supaya kita bisa lihat Bapak Ibu yang mau tanya. Dari ruangan ini mungkin? Ya silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ah ya, ini Pak Martin Kepala SMK ya di K4 ya. Karangtengah Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi adapun yang menjadi pertanyaan kami itu sehubungan dengan adanya pilihannya merdeka memilih gitu. Jadi ada mata pelajaran seperti IPA tadi contohnya, situ ada 3 kelompok IPA tetapi dia hanya milih satu gitu, misalnya fisika, biologi, kimia gitu. Nah kalau pilih satu, kalau gitu mengenai jam-jamnya bagaimana cara ngaturnya nih Pak, kan gitu. Apakah satu itu sama dengan jam yang 3 yang sebelumnya, kan seperti gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, tadi saya ngasih contoh. Jadi nanti sebenarnya bukan satu Pak, sebenarnya 4. Ya, tadi saya ngasih contoh 1. Nah ada pemilihan prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat. Masing-masing mata pelajaran itu jumlah jamnya 5 jam per minggu. Itu banyak banget 5 jam per minggu. Jadi nggak lagi dikelompok-kelompokkan IPA, IPS dan bahasa. Itu ya Bapak Ibu ya, di kurikulum mereka tidak lagi mengelompokkan mata pelajaran itu IPA, IPS dan bahasa. Jadi dilepas saja, seperti inilah. Akhirnya saya lewat ke sini juga. Kayaknya bukannya yang satunya. Ya. Nah ini ngeblok ini. Nah ada stop ada. Pak, Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun yang berada di
dunia maya. Ada satu pertanyaan lagi. Oh iya boleh. Saya takut lupa, Pak. Bapak, di fase F, anak itu ada mata pelajaran umum, wajib diajarkan, ada mata pelajaran pilihan. Yang mata Bapak Ibu yang berada di kelompok ini, berubah lagi. Nah ini. Bapak Ibu yang berada di kelompok ini, Bapak Ibu bukan orang pilihan. Ya. Agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah dan seni. Seninya nggak boleh separuh-separuh. Seni apa? Seni musik. Ya sudah seni musik sampai tamat ya. Jangan semester 1 seni musik, semester 2 seni rupa. Ya, kita memang mau mengajarkan anak, ya dia emang mampunya di seni musik, ya seni musik yang dinilai. Ngapain dipasang seni rupa? Nanti gurunya nggak dapet jam. Nah, berarti kepentingan guru. Padahal kurikulum merdeka itu pembelajarannya harus berdiferensiasi. Kepentingan murid. Bapak Ibu kan di 2013 selama ini kepentingan guru. Emang ada sarjana prakarya kewirausahaan? Kan nggak ada. Yang ada adalah guru ekonomi, guru biologi, guru fisika, guru kimia yang kekurangan jam. Kan gitu Pak. Ya kan? Ngajar dia. Apakah itu kepentingan murid? Enggak, itu kepentingan guru. Nah kalau di kurikulum merdeka, kalau Bapak Ibu ngajar seni musik, di rapotnya tulisannya seni musik. Kalau Bapak Ibu ngajar seni rupa, di rapotnya tulisannya seni rupa. Kalau sekarang kan seni budaya. Kalau anak nilai seni budayanya 90, belum tentu dia bisa melukis. Karena seni budaya. Tapi kalau nilai seni rupanya 90, yakin dia itu bisa melukis. Kalau seni musiknya 90, yakin dia itu bisa main musik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang diarahkan ke situ. Di kelas 11 ini memang udah profesional lah katakanlah gitu ya. Nggak ngambang pemahaman. Makanya belajarnya 1 tahun. Nah, mata pelajaran pilihan ada gini Bapak Ibu. Tawarkan mata pelajaran pilihan kepada anak-anak yang gurunya ada. Gurunya ada enggak? Kalau gurunya enggak ada enggak usah ditawarkan. Biologi, fisika, kimia, informatika. Ada enggak sarjana informatika, sarjana komputer? Ada kan? Eskom. Matematika tingkat lanjut, udah pastilah. Sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Ada enggak antropologi? Nah, ada. Kalau sekolah Ibu antropologi tadi, Bu. Sejarah apa tadi? Antropologi ya. Kalau ada gurunya silahkan. Bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Korea. Ada nggak gurunya gitu? Jadi pilihannya 4 Pak. Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 jam pelajaran. Antara 20 sampai 25. Kalau 5 jam pelajaran, 20 jam kan berarti 4 mapel. Jadi Bapak Ibu tetap kita akan mengelola, memetakan. Contoh, jangan sampai ada di antara kita juga yang nggak dapat jam kan gitu Pak. Tetap itu prioritas. Makanya pilihannya itu 4, nanti ada cadangan. Nanti kita bahas secara khusus habis istirahat itu. Ya. Itu Pak ya pembukaan dulu Pak, nanti kita bahas secara khusus lagi. Ya. Ini pertanyaan yang dari Ruang Maya Pak. Apa tuh? Ya, dari SMK Yadika 11 dan Kepala Sekolah SMK Yadika Kalijati Subang. SMK Yadika 11 dulu silakan di open mic aja. SMK Yadika 11. Halo? Ya, tuh, buka aja. SMA apa SMP? SMK. SMK ya. Halo? Ya, silakan SMK Yadika 11. Halo? Ya, silakan. Ya, yang lain mute dulu SMK Yadika 11 dulu yang bicara. Pak Jihan. Mic-nya dibuka Bu Risma, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya.
Sebutkan nama dan asal sekolah. Saya Ibu Nita dari SMK Yadika 11 Jatirangga, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan saya yang pertama sebetulnya sudah ditanyakan sama guru yang sebelumnya, tapi yang kedua tadi kami di sini mohon penjelasan ulang sedikit lagi Pak terkait tadi bagaimana penerapan P5 karena pengertian daripada kami yang sepanjang 1 tahun ini melaksanakan P5 merupakan sebuah Ya, mengenai pelaksanaan P5 ya Bu ya? ya, dan mohon dijelaskan kembali dulu lagi tadi Pak mengenai pelaksanaan P5-nya itu tadi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama udah ditanyakan, sudah dijawab. Jadi sekarang pertanyaan kedua mengenai P5. Tahan dulu ya Pak Jaki jawab pertanyaannya yang ini dulu. Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaan dari SMK Jatirangga ya, Bekasi. Bapak Ibu, ini memang penting Bapak Ibu. Implementasi kurikulum merdeka pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang ini banyak yang salah konsep. Jadi tugas, jadi kesannya kayak kewirausahaan. Ini yang selagi kita benahi Bapak Ibu. Bahwa gini lah, Mbak Ibu siapa tadi? Ibu Jatirangga tadi yang di layar itu saya. Saya kan ngadepnya ke sini nih. Oke, Bu Sinita Pak. Bu Sinita, tolong digarisbawahi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan penugasan, itu dulu garis bawahi. Bukan penugasan. Baik kita nanti ngasih ke teman-teman tetapi pendampingan. Ya, makanya ada yang namanya guru pendamping yang kita sebut dengan fasilitator. Gitu ya Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua, setiap sekolah memilih tema-tema yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi temanya udah ada Bapak Ibu. Ya. Temanya udah ada. Bukan guru ekonomi bikin proyek ekonomi, guru fisika bikin proyek fisika, bukan itu. Jadi siapapun dia yang ditugaskan sebagai fasilitator, kebetulan dia mengajar kimia, maka kimianya lepas. Dia menjadi pembimbing proyek. Apa tema yang ditentukan oleh sekolah? Satu. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila temanya untuk SMA, SMK minimal 3 tema dalam 1 tahun. Oke, minimal 3 tema dalam 1 tahun. Silahkan Bapak Ibu memilih tema yang mana dari 7 tema yang ada. Nanti saya tayangkan tema-tema. Setiap siswa minimal mengerjakan 3 proyek dalam 1 tahun. Oke ya Bapak Ibu ya. Melaksanakan proyek 3 proyek dalam 1 tahun. Bentuk proyeknya seperti apa? Boleh berbasis kelas, boleh berbasis kelompok. Kita ada 5 kelas. Kelas 1A, kelas 10A temanya kearifan lokal, 10B temanya kewirausahaan, 10C temanya Bhinneka Tunggal Ika. Sebaiknya seperti itu. Jangan kewirausahaan semua. Kayaknya kok sama semua gitu. Nggak ada, kasih beda. Nanti muter. Kedua baru dia temanya. Jadi dapat dia 3 itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi temanya itu kelas. Oh bagaimana kalau kita mau buat kelompok? Lebih bagus. Satu rombel ada 36 anak. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 9 orang. Masing-masing kelompok menentukan judul dari tema yang kita berikan. Oh keren banget. 10-1 temanya kearifan lokal. Kelompok 1 mau ambil apa judulnya? Saya tentang kuliner Bekasi. Kelompok 2 tentang apa? Tentang tari tradisional Bekasi. Kelompok 3 tentang apa? Keren Bu. Terus tidak harus berujung pada produk. Itu ya Bapak Ibu ya. Tidak harus berujung pada produk. Dia bikin poster, dia bikin seminar, dia bikin itu yang kita arahkan.
Mulai dari propos, Bu, saya mau membuat seminar aja, Bu. Murid saya ada buat seminar, Pak. Dia bikin seminar, dia mulai dari proposalnya dia. Yang penting prosesnya berjalan gitu. Kenapa? Setelah dia membuat proposal usulan proyek, dia presentasi, Pak, di depan guru. Kayak seminar proposal, tesis, sampel. Dia presentasi dulu. Ini loh, Pak, yang mau saya kerjakan di proyek saya yang pertama. Dia cerita dulu. Setelah itu guru memberi masukan. Setelah itu baru dia membuat kegiatan. Ada kan kalau seminar itu kan nggak ada produknya, Pak. Produknya paling foto, laporan. Tapi kalau dia kuliner, oh ada produknya nih. Masa iya ngomongin produknya masakan tapi cuma diceritain doang. Ya, produknya dodol. Dodol kayak gimana? Diceritain doang, kagak ada dodolnya, kan ngiler juga kita, ya kan? Ada gitu bendanya. Kalau suara demokrasi apa produknya? Kan nggak ada. Dalam rangka pemilihan OSIS, dia kita samakanlah kegiatannya dengan seolah-olah pemilu. Itu juga sama, Bapak Ibu. Yang penting 4 ini tercapai. Kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan kritis dan analitis. Saya yakin 4-4-nya ini dapat kalau dia bekerja dalam sebuah kelompok. Kemudian Bapak Ibu dilengkapi rubrik. Setiap guru yang menjadi fasilitator, dia punya rubrik penilaian. Jangan dilepas, Bapak Ibu, ya terang aja gurunya nggak bingung dia. Ya mau ngoreksi apa saya? Jadi ada rubriknya. Nanti kita kasih contoh rubriknya. Ya Ibu ya, melalui Yadika Pusat. Ya. Bagaimana rubriknya? Jadi guru itu datang mengamati checklist nih Pak, laporan Bu, proyek hari ini. Laporan proyek hari ini. Nanti di akhir pada saat pengisian, Bapak Ibu, rapot proyek itu 1 tahun. Isinya nanti di semester 2. Bagaimana kita mau ngisi di semester 2 kalau proyeknya ada di semester 1, kita nggak punya catatan. Begitu kita buka mau kita isi, gimana catatannya nggak ada. Kadang isinya nanti, simpan aja dulu butuh arsip. Nanti ini pas mau cetak rapot intra, kita entry rapot proyek. Jadi besok orang tua murid akan mendapatkan 2 rapot. Rapot proyek dengan rapot intrakurikuler. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mau tahu contoh rapotnya? Nanti aja ya. Kalau seumpama, Pak, sekarang aja. Seumpamanya kan pas kelas 10 mereka belajar 3 tema, misalnya memilih 3 tema, suara demokrasi. Enggak harus 3 tema, 3 proyek. 3 misalnya. Kalau sekolah 3 tema. Berarti tema itu bisa diulang. Yang penting misalnya gini, proyek ada 3, 1 proyek suara demokrasi, 1 proyek rekayasa dan genetika, 1 proyek lagi kearifan lokal. Ketika mereka di kelas 11 mereka boleh milih proyek yang sama, tema yang sama dengan proyek yang berbeda atau temanya harus beda di kelas 11. Ya Bapak Ibu, kalau di kelas 10 kenapa 3 proyek? Jamnya banyak Pak, ada 486 jam. 486 jam dengan asumsi 1 tahun itu 36 minggu, dibagi 36 berarti kan ada 11 sampai 12 jam. 1 minggu dia itu proyek 11 jam Pak, 11 jam pelajaran. Kan 1 harian itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis intra aja udah. Jumatnya proyek aja. Ya Dika ini hari Jumat aduh kelas proyek. Oh keren banget Pak suasana anak-anak itu. Dari rumah dia udah niat banget gitu. Ya ada bermain. SD, TK, Pak. Dulu kan belajar sambil bermain kalau TK. Kalau sekarang kan bermain sambil belajar. Coba filosofinya kayak gitu. SE bermain, memang kondisinya kayak gitu Pak. Project aja nih kalau kita masuk kelas sudah bagi-bagi kelompok, ada anak berisik 1 kelompok, biarin aja itu proses dia berdiskusi gitu. Bapak Ibu jangan jadi fasilitator project masuk ke ruangan anak-anak diam, nggak bisa, nggak bertentangan dengan filosofi kita gitu. Diam, jangan, emang dia harus berdiskusi. Kita duduk aja, yang mau nanya silakan, kita ngamatin doang Bapak Ibu. Enak kok gitu mengamati mereka itu. Ada yang di koridor dia berkumpul, ada yang di masjid, ada yang di aula mereka berkumpul. Kita cuma ngeliatin aja Pak. Begitulah cara anak-anak itu nanti akan mengekspresikan hasilnya ada. Cuma memang kita kadangkala indikatornya diri kita gitu. Nggak yakin gitu kalau anak murid kita itu punya kemampuan. Tuh anak paskibra kita lepas latihan tuh nggak ada gurunya. Punya dia kemampuan gitu. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi nanti di kelas 11, di kelas 11 berapa proyek? Di kelas 11 cuma 2 proyek Bapak Ibu.
Kenapa 2 proyek? Kan ini jumlah jamnya cuma 216 dia. Tuh. Nah, nih 216 jam. Siapa yang menjadi pembimbing proyek? Hanya guru yang mengajar di sini. Bapak-bapak bukan orang pilihan, ibu-ibu bukan orang pilihan, bapak ibu harus menjadi pembimbing proyek. Yang di sini tidak boleh menjadi pembimbing proyek. Mengapa? Karena jamnya nggak diganggu. Bapak ibu ngajar sosiologi 5 jam per minggu, udah ngajar aja sosiologi. Jamnya nggak diganggu. Kalau yang di sini jamnya diambil. Pendidikan agama 36 jam per tahun diambil. Bukan proyek agama, tetapi jamnya diambil untuk kegiatan proyek. Yang mengajar agama intranya 2 jam masuk kelas, tapi dihargainya oleh yayasan 3 jam. Kenapa? Karena dia menjadi pembimbing proyek. Boleh nggak saya nggak jadi pembimbing proyek? Boleh, tapi jangan nuntut 3 jam. Loh iya dong, ya kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di PNS di Dapodiknya 3 jam, ngajarnya 2 jam intranya. Karena 1 jamnya itu dia jadi pembimbing proyek ya. 36-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk proyek sekali lagi poinnya yang paling penting adalah proyek itu bukan penugasan tetapi pendampingan. Nah, kayaknya harus tambah ruang nih Bapak Ibu. Besok kan udah ada kelas 11-nya. Ruang apa? Ruang penyimpanan proyek. Kasihan Pak, mereka udah punya alat, udah ada yang bikin, ada yang bentuk produk kan? Hasilnya di mana? Ada yang di ruang OSIS, ada yang di ruang guru, ada yang di atas lemari guru, gitu kan? Akhirnya butuh satu ruang kita. Produk yang dihasilkan itu dikasih label masuk ke ruang penyimpanan, gitu ya. Apakah ini yang angan-angan? Enggak, saya udah melakukan itu. Saya ada satu ruang khusus penyimpanan hasil karya anak-anak. Ketika kita akan pameran 1 tahun kan bisa kita keluarin lagi. Undanglah guru-guru open house. Ada yang nanya sama saya gini Pak, boleh nggak Pak saya ngajar di sini dengan metode bimbel? Ada yang nanya gitu Pak. Sampai saya bilang, emang apa sih metode bimbel hebatnya? Bapak tahu nggak metode bimbel itu hebatnya? Dia hanya mengajar materi-materi yang esensial. Iya. Kalau metode kita semua yang kagak penting diajarin. Kalau di sini apa? Targetnya kan UTBK kita di sini. Kalau menurut Bapak metode Bapak itu bisa mengarahkan anak untuk meraih cita-citanya, silakan Pak, metode Bapak gunakan. Hanya materi-materi yang esensial. Analisis dulu materinya. Oh, guru yang jam terbangnya banyak, dia sudah menganalisis. Ekonomi ini nih yang harus diajarkan, kimia ini. Emang di sini poinnya di sini itu tujuannya anak-anak lulus UTBK atau ujian mandiri. Karena ujian mandiri masih mapel kan? Kalau UTBK sudah literasi numerasi dan lain-lain. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau anak itu nggak ngambil matematika, kayaknya sulit tuh dia lulus UTBK. Kemarin soalnya tuh logika matematika Pak. Iya. Kalau ini kita nggak ada yang milih nih matematika tingkat lanjut nih, wah kacau juga nih. Kan dihindari para rata-rata. Yang dihindari Pak kalau disebar begini saja, matematika tingkat lanjut, fisika itu Pak. Makanya guru BK di sini paling berperan. Sebelum melakukan pemilihan mata pelajaran, jauh hari sebelumnya guru BK udah punya peta tentang anak-anak mau kemana dan dia mengarahkan kemana kuliahnya, apa mata pelajarannya. Apa pertanyaan pertama guru BK Bapak Ibu kepada anak tersebut sebelum melakukan mata pelajaran pilihan? Pertanyaan pertama, cita-cita, karir. Ada lagi Bu? Pertanyaan pertama apa? Guru BK nih saya, Bapak Ibu yang ada di ruangan, siapapun guru BK, pertanyaan pertama kita adalah setelah tamat SMA, setelah tamat dari Yadika, apakah kamu mau kerja apa kuliah? Itu dulu. Kita udah capek-capek ngasih tahu, begitu di ujung, Bu, tenang aja Bu, saya mau kerja. Satu. Terus yang kedua, kalau mau kuliah, prodi apa yang akan kamu ambil? Itu guru BK tuh kerjaannya.
Oh males pakai omongan, pakai tulisan Bu. Bapak Ibu guru BK semuanya. Bapak Ibu bikin formnya, isi. Jangan Google Form Pak, isi di depan kita. Kalian ngobrol kan? Kalau Google Form kagak bisa nanya dia. Kalian ngobrol, Bu, kalau ini gimana Bu ya? Sambil diskusi tuh. Ayo isi. Kamu, Bu, saya mau ambil kedokteran. Bu, saya mau ambil Unpad. Jangan kampus, prodinya dulu. Kampus ntar aja belakang. Bu, saya mau kedokteran, UI. Nilainya berapa? 80. Enggak bakalan. Cari yang lain. Baru kampus. Makanya pertama prodi dulu. Saya mau ke kedokteran Bu. Itu prioritas pertama. Prioritas keduanya apa? Bisnis. Prioritas kedua bisnis. Prioritas ketiganya apa? Kasih kesempatan mereka Pak. Ingat ya, yang kalian tulis di nomor 1 itu adalah prioritas utama. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Oh, prioritas utamanya dia mau ke kedokteran. Berarti guru BK-nya akan memilihkan dia mata pelajaran biologi. Tanggung jawab sekolah memilihkan mata pelajaran itu atau mereka memilih, arahkan dia. Ya Pak. Saya sangat tertarik ini Pak dengan materi hari ini. Kebetulan di lapangan Pak, bagaimana kita menyikapi pertanyaannya seorang anak itu dari orang tuanya dan anaknya sendiri menyatakan dia mau sekolah untuk sekolah bola. Sementara di Indonesia ini yakin saya nggak ada jurusan bola. Saya bilang ke Brazil aja sekolahnya, kan begitu Pak? Enggak, maksudnya fasilitas yang ada di negara kita ini kan tidak mewadahi minat daripada siswa. Sementara kalau kita menolak siswa, aturan main daripada kebijakan pemerintah itu tidak dibenarkan. Orang-orang yang seperti ini bagaimana kita menyikapi Pak di lapangan? Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, ini kemerdekaan Bapak ngomong. Kan anak merdeka. Dia punya keinginan untuk sekolah bola. Tapi ya Dika juga punya kemerdekaan. Satuan pendidikan memiliki kemerdekaan dalam mengelola sistem pembelajaran dan penilaiannya. Bapak Ibu pernah kan makan di warung Padang? Siapa yang nggak pernah tanyanya Bu Pak? Kalau makan di Padang semua udah kayak. Makan di warung Padang tuh, kan dihidangkan Pak ya? Ya, dihidangkan. Ya sudah, makan yang ada di meja. Bapak Ibu jangan minta sate Madura di situ, karena nggak ada di sini. Ini warung Padang. Terus kalau saya mau sate Madura gimana? Kan saya merdeka dong Pak. Iya, saya fasilitasi. Warung sebelah ada sate Madura. Silakan beli di sana. Dia ngotot ke Yadika. Pak, saya mau ke Yadika tapi saya mau ambil jurusan bola. Maaf, di Yadika nggak ada jurusan bola. Kan saya merdeka Pak. Iya, Yadika juga punya kemerdekaan. Terus gimana kalau semua bola? Ayo ke Ragunan. Jadi tetap kita harus mengarahkan Bapak Ibu. Jadi masing-masing punya porsi yang berbeda. Nah, kalau mulai ngomongin negara, nanti lah ngobrol lah kita yang lain. Kita ngomongin yang kecil aja, mohon maaf. Saya agak ngomongin negara nih. Apakah negara ini punya pertanyaan lagi Pak di ruang Tadi sebelum tadi apa ya? Tadi udah ya Bu ya, masalah pemilih. Jadi gitu Pak ya. Jadi kemerdekaan itu ada 3 Pak. Kemerdekaan satuan pendidikan, kemerdekaan guru, kemerdekaan siswa. Satuan pendidikan memiliki kemerdekaan dalam mengelola sistem pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik sekolah itu. SDM-nya sedia. Contoh, Bapak Ibu di sini ada bahasa asing selain Inggris di SMA Yadika sini dah. SMA. Jepang, Mandarin, Korea ada nggak? Ada anak mau masuk ke Yadika, tapi dia pengen milih Korea. Bu, katanya merdeka, saya mau milih Korea. Nggak ada nak di sini bahasa Korea, adanya bahasa Jepang. Kenapa nggak ada Bu? Kan kagak ada gurunya. Kenapa nggak ada Bu? Sekolah punya kemerdekaan juga untuk menentukan mata pelajaran asing apa yang harus kita sediakan. Kan gitu Pak. Ya, jadi punya kemerdekaan seperti itu.
Jadi kalau kamu mau pakai bahasa yang ada bahasa Koreanya, no, sekolah sebelah ada, silahkan di sana. Tapi udahlah, kamu Jepang aja, kan harusnya gitu kan ya. Nah, beda Pak, Jepang sama Korea. Ya udah nonton drakor tapi belajarnya bahasa Jepang gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, masing-masing peluang. Guru, nah guru memiliki kemerdekaan dalam mengelola pembelajaran dan penilaian. Metode, pendekatan, model terserah guru. Nggak boleh, makanya sumatif harian Bu. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Penilaian yang dilakukan oleh guru. Apakah ada boleh orang mengintervensi? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya ngajar fisika, saya mengadakan sumatif 1, sumatif 2. Saya mengajar fisika, sumatif 1 60, sumatif 2 60, sumatif 3 60. Saya rata-ratain berapa Bu? 60. Di rapotnya bisa 75 tuh. Gimana ceritanya? Saya punya kemerdekaan untuk mengelola penilaian saya. Ada formatifnya, ada praktikumnya yang belum saya nilai, ada kegiatan tanya jawabnya di kelas yang belum saya nilai. Makanya Bapak Ibu tiba-tiba muncul 75 setelah saya mengelola penilaiannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, nilai yang muncul di rapot kelas 10 kemarin itu mencerminkan kompetensi anak itu. Kan rapotnya cuma satu nilainya di rapot, iya enggak? Kalau di 2013 kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka apa? Satu aja. Nilai itu mencerminkan apa? Kompetensi anak. Makanya Bapak Ibu dalam memberikan nilai di rapot itu hati-hati, itu mencerminkan kompetensi anak. Contoh, seninya seni apa di sini Bu? Seni musik. Oh ya ini semua ya, semua sekolah. Seni musik. Kalau guru seni musik berani memberikan nilai anak itu 90, Bapak harus sudah yakin benar anak itu bisa main musik Pak. Iya. Olahraga, kalau Bapak yakin dia itu bisa main biliar, kasih nilai dia 90. Teman saya jago biliar Pak, tapi di laptop. Iya, giliran saya ajak main beneran nggak bisa dia. Ya, sama juga IT, interinformatika. Kalau memang betul dia itu ya punya kompetensi di bidang itu, kasih dia nilai tinggi. Bayangkan guru seni rupa kan kelihatan ya. Mata pelajaran paling susah Bu, seni rupa. Bukan fisika Pak. Mau dites? Nanti kita tes Bu. Semua kasih kertas lembar, terus suruh menggambar. Cuma nggak jauh dari gunung. Terus ada sawah. Itu dari SD sampai sekarang itu aja kayaknya. Sampai rumah dicocokin sama cucunya yang PAUD sama. Nggak ada perubahan itu. Mata pelajaran paling susah seni rupa saya. Ya, jadi Bapak Ibu, merdeka. Nah kemudian apa merdekanya siswa? Setiap siswa memiliki keleluasaan untuk memilih mata pelajarannya. Bapak Ibu ingat ya, memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, kemampuan. Bapak Ibu menerapkan yang mana nih? Minatnya aja, ya sudah nggak usah ngeliat kemampuan. Pokoknya saya mau milih fisika Pak, saya mau milih kimia, saya mau milih informatika, nggak usah lihat minat. Tetapi peminatnya lebih banyak dari kuotanya, baru lihat kemampuannya. Emang perlu kita mengkuota Pak? Bapak Ibu kalau di sekolahnya guru ekonomi cuma ada satu, peminatnya banyak kan kacau ini kalau nggak kita atur. Kira-kira kalau satu ini sanggup nggak dia ngajar 4 rombel? Kalau sanggup buka 4 kali 36. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menyerahkan itu ke anak-anak, kita analisis dulu. Tapi Bapak Ibu tetap guru BK di situ menganalisis. Jangan sampai gara-gara kurikulum Merdeka ada guru yang nggak dapat jam. Ini kan perlu Pak. Ya, duduk manis lah di situ guru BK, Wakakur, dibukalah di situ kebutuhan jamnya. Baru nanti kita atur setelah dapat angket dari anak-anak, kita petakan di situ. Kan ada mata pelajaran cadangannya kan? Kalau dia itu nggak di sini-sini, ada pindahin ke sini. Tetaplah satuan pendidikan mengatur, nggak dilepas begitu saja. Jadi masing-masing punya kemerdekaan.
Terus sebentar itu ya Pak ya. Ya, Pak Mari Hanani kita tadi ngobrol ada lagi. pertanyaan Pak, ada 2 yang di Google Meet juga. Apa tuh? Pertanyaan, satu di sini dari SMA Yadika 9, Bilang mana tuh? Bintara Pak, Bintara. Bekasi Kota, Dek Ranji. Bintara. Bekasi ya. Makasih. Saya Hanani, langsung kepala sekolah SMA Yadika Bintara. Orang fisika juga Pak. Oh iya, Pak. Ciri-cirinya ubanan. Terima kasih Bapak. Kembali ke struktur kurikulum boleh Pak ya. Saya telah membaca di Kemendikbud ya nomor 56 kalau nggak salah Ya. tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka. Nah, saya melihat di tabel alokasi waktu mapel kelas 11 ya, karena kita mau ke kelas 11. Di mata pelajaran umum saya total 22 mata pelajaran. Di mata pelajaran pilihan kalau 4 mata pelajaran dikali 5 20. Jadi ada space 3-4 mata pelajaran untuk 46-47 JP per minggu. Nah, pertanyaan saya adalah dari 4 mata pelajaran pilihan itu apakah per mata pelajaran itu maksimal 5 JP per minggu atau diperbolehkan kurang dari 5 JP? Karena saya membaca di situ di tabel itu memang semacam rekomendasi, tidak ada kata melarang kalau bukan 5 mata pelajaran. Nah, apakah diperbolehkan 4 mata pelajaran 4 JP per minggu? Nah, itu pertanyaan saya Pak. Yang kedua, kalau demikian diperbolehkan katakan mengambil fisika 3 JP, apakah diperbolehkan pilihan itu lebih dari 4 mata pelajaran? Karena dimungkinkan itu. Terima kasih Pak. Ya. Saya jawab dulu ya Bu. Silakan Pak. Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun yang ada di luar ruangan, regulasinya itu Pak antara 20 sampai 25. Di tengahnya itu ada 22 berarti. Ya, ada 22. Nah, saya bahas ini dulu. Ini Pak. Ini 2 jam nih Pak. Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 JP per minggu atau 180 jam pelajaran per tahun. Berarti prakarya itu 2 jam. Kalau kita mau menerapkan yang 20 jam berarti nggak ada prakarya. Ya, ya. Tutup dulu ini. Nah itu habis ini nanti kita stop dulu ya. Panggilan ini. Mana sih panggilan? Ini yang ini. Ini yang ini. Pak, saya kasih gambaran
ada ininya ya supaya gampang memahami. Ya, Bapak Ibu, jadi sebenarnya begini. Kurikulum Merdeka itu di fase F ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran pilihan. Sekolah itu diberi kemerdekaan untuk menentukan menggunakan 3 metode, 3 cara. Mau pakai 20 jam pelajaran, mau pakai 20 jam pelajaran, atau mau pakai 25 jam pelajaran. Kalau kita 20 jam pelajaran berarti pilihannya 4 mapel. Kalau kita mau pakai 22 jam, pilihannya itu adalah 4 mapel ditambah prakarya dan kewirausahaan. Kalau Bapak mau pilih banyak lagi 5 mapel itu 25 jam. Boleh enggak 1 jamnya ini kita, 1 mata pelajaran kita kurangin menjadi 3 jam. Kemudian kita tambah lagi jam mata pelajaran lain. Justru di kelas 11 ini kita mau fokus kepada sedikit mata pelajaran tapi mendalam. Kalau mau disebarin lagi, kembali lagi kita ke sana gitu. Ya, jadi Bapak Ibu memang di kelas 11 ini untuk mata pelajaran pilihan fokus. Kenapa dikasih 4? Sebenarnya 4 aja udah kebanyakan gitu. Kalau di sekolah internasional itu kan 3 Pak. Ya 3 mapel dia pilih. Ada teman-teman ngobrol, di tempat saya cuma 3 Pak. Karena fokus dia. Kita masih dikasih 4. Kalau dia pingin kuliah di kedokteran walaupun sudah ngambil biologi tapi dikasih pilih 3 lagi yang lain, mungkin begitu dia tamat berubah pikiran, kan bisa aja begitu. Pak, saya ternyata maunya ke bisnis. Oh, untung saya ngambil ekonomi sebagai penunjang. Tapi mata pelajaran ini bukan syarat tapi persiapkan. Apakah anak yang nggak ngambil biologi nggak boleh ke kedokteran? Boleh asal dia sanggup. Apakah anak IPS nggak boleh diambil ke kedokteran? Ya kalau sanggup ambil aja. Tapi ini kita sebagai satuan pendidikan, sebagai guru, kita harus menyiapkan anak-anak kita. Tanggung jawab kita menyiapkan anak-anak kita sesuai dengan mata pelajaran yang dia pilih, gitu ya. Sesuai dengan prodi yang dia inginkan. Ya. Jadi Pak 5 jam aja, 5 mapel, 4 mapel, 5 mapel, 5 mapel. Kenapa harus dikurangi? Padahal di kurikulum Merdeka ini mata pelajaran pilihan dikasih jamnya banyak supaya pembahasannya lebih mendalam. Anak-anak kita nggak perlu lagi ke bimbel 5 jam belajar fisika. Jadi lebih mendalam, materinya sedikit tapi mendalam. Kalau yang lama kan materinya banyak, dia melebar gitu. Bahkan dulu pernah ada guru yang ngeluh, kenapa? Jamnya nggak cukup, materi saya kebanyakan. Maka ada sekolah swasta itu menambah jam. Saya pernah ngajar di swasta juga. Fisika 3 jam jadi 5 jam tuh Pak, ditambah malah. Karena punya target sekolahnya itu. Nah sekarang nggak usah, udah disediakan ya, mau pilih yang ini bebas. Nah pilihannya Bapak Ibu bebas. Ini kan bebas nih, matematika tingkat lanjut, fisika, sosiologi, ekonomi. Sesuai dengan guru yang ada di sekolah masing-masing. Gitu ya. Sementara itu ya Pak. Jadi
Jadi jamnya memang harus diperbanyak supaya lebih mendalam guru itu dalam membahas. Ya, ini ada di dalam panduan. Ya, dalam panduan memang tertulis masing-masing mata pelajaran pilihan alokasi waktunya adalah 5 JP. Itu emang bunyinya begitu. Ya. Kalau ditambah boleh enggak? Kalau ditambah sih boleh aja, dikurangi janganlah, ya. Nah, tinggal sekarang guru bagaimana duduk manis sekelompok guru fisika Yadika kumpul bersama-sama, sekelompok guru matematika Yadika kumpul bersama-sama, mari kita rumuskan materinya apa nih di kelas 11. Kan belum punya nih Bapak Ibu. MGMP-nya ada kan ya Pak Ferry? Iya. Sekali-sekali kita ngumpulnya per mapel gitu. Guru-gurunya kumpulin dah, mungkin yang ada nih kelompok mata pelajaran kimia duduk manis. Di sini ada 4 orang duduk. Kita rumuskan materi kimia di fase E, di fase F. Nanti kita akan punya dokumen gitu. Dokumen sebaran materi pembelajaran di fase F, SMA Yadika gitu kan, keren. Ya mahal tuh Pak, hasilnya itu benar-benar itu. Hasil pemikiran beberapa orang gitu kan. Ya mahal banget itu. Keren hasilnya gitu ya. Sehingga kita ngajar punya bahan gitu. Saya yakin Bapak Ibu kalau punya bahan ngajar lebih enak. Ya. Kan kita udah dikasih kemerdekaan, sehingga kita nggak ada lagi ngeluh, nggak bisa ngajar, bukunya belum ada, nggak bisa, ada CP Bapak Ibu. CP-nya udah ada, udah diarahkan di sini. Bukunya dari mana? Yang bahan mah dari internet juga banyak, tinggal kita tuangkan menjadi bahan ajar. Bahan ajar kimia, bahan ajar ekonomi, SMA Yadika. Nggak usah kasih Tanjung Duren, nggak usah kasih ini, Yadika aja seluruhnya gitu. Kan hasil karya bersama. Saya rasa itu bagus nanti ya, jadi sebagai standar ya. Masa nggak punya standar sih? Standar pembelajaran di Yadika kalau kimia itu batasnya ini nih, kalau fisika itu batasnya ini. Jadi kita udah punya standar, tinggal bagaimana satuan-satuan pendidikan yang ada di bawah naungan kita itu mengembangkan, jangan menurunkan gitu ya. Kalau menurunkan kacau, mengembangkan gitu ya. Ya Bapak Ibu itu. Nah ini jadi ngomongin fase F nih, nggak apa-apa ya, tanggung ya. Bapak Ibu, ini contoh, kelihatan nggak? Enggak ya? Saya perbesar ya. Mana mau saya? Bapak Ibu wakil kurikulum, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru BK, ini salah satu contoh angket pilihan mata pelajaran di fase F. Bulan Mei ini kita sedang akan melakukan kegiatan pemilihan. Benar ya? Bulan Mei Pak, nanti tanggal 12 Juli 2023-2024 udah clear tuh, anak-anak udah punya kelas. Berarti guru emang gak ada liburnya Pak. Ya, pada saat libur kita merumuskan ini. Pertanyaan pertama, apa rencana kamu setelah lulus SMA? Tulis. Ini untuk anak murid nih, untuk orang tua, sosialisasi untuk anak murid juga. Jika melanjutkan ke perguruan tinggi, program studi apa yang akan dipilih? Bisnis. Mengapa? Karena saya punya passion bisnis, suka pelajaran ini dan lain-lain. Jika melanjutkan dengan bekerja, pekerjaan apa yang akan dipilih? Ada Pak, anak kita nggak mau kuliah, tapi pengen kerja, tapi dia pengen punya ijazah SMA, ijazah SMK. Disinilah guru BK konseling individu. Siapkanlah mereka mata pelajaran yang bisa menunjang pekerjaan mereka. Contohnya apa? Kalau dia mau kerja, bahasa Inggris nomor 1 tuh, informatika, bahasa asing kalau ada ya kan, ekonomi, ada akuntansi ekonomi, sosiologi, koresan kan wajib udah ada ya. Itu menunjang dia, nggak usah lagi anak mau kerja dikasih matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, informatika, kelenger dia Pak. Orang saya mau kerja kok passionnya adalah bahasa Inggris, ekonomi, informatika yang menunjang pekerjaan dia gitu. Bapak Ibu kalau ini kita gembar-gemborkan keluar, saya yakin
akan lebih tertarik dia. Enak nih masuk Edika mah kelas 11-nya kita bebas memilih. Tersiksa Pak kalau anak belajar fisika nggak suka fisika. Kita mengajar asik aja. Bapak Ibu kan pernah nih guru kimia, lagi asik ajar kimia ada anak ngerjain biologi. Pernah Pak. Kenapa? Dia nggak suka kimia, cuma dia nggak terus terang aja gitu. Bisa bahaya kalau terus terang. Gurunya baperan lagi, udah habis dah, gitu ya kan? Saya ngajar fisika ada anak ngerjain biologi. Kamu ngapain? Iya Pak, dia bingung Pak, fisika 3 tahun dia ambil. Padahal dia nggak mau fisika. Nah sekarang udah ambil yang sukanya dia apa gitu. Nah setelah itu Bapak Ibu, identitasnya ya, nama, fase apa berarti? Fase F ya, fase F, kelas 11, nomor induk. Nah minat dan bakat. Minat siswa. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita anak-anak kita aja konsultasi, ada siswa yang nggak punya minat Pak, bingung, katanya milenial, tapi bingung ditanya minat, minatnya terserah ibu aja Bu, gitu. Makanya ada psikotes untuk jaga-jaga kalau ada anak nggak punya minat, maka hasil psikotesnya itu yang kita gunakan. Produk dari hasil psikotes itu nanti menyarankan, namanya saran psikolog. Anak ini setelah tamat cocoknya di bidang kesehatan, cocoknya di bidang teknik, cocoknya di bidang humaniora. Kan ada saran Pak. Ya. Nah setelah itu baru mereka memilih. Nih, siswa memiliki keleluasaan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Bulan Mei nih sekarang, dari mata pelajaran yang ada, dia ngambil mata pelajaran apa saja. Ya, Bapak Ibu tentunya setelah ini kita petakan, setelah ini kita buat regulasinya. Pilihlah 4, kemudian cadangan. Ini tambahin cadangan Bapak Ibu ya nanti ya, Bu Lena ya. Saya tambah ini. Ada cadangannya. Cadangan untuk apa Bapak Ibu? Kalau pemilihnya banyak, gurunya sedikit, maka dia akan kita pindahkan. Tapi tetap konseling. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru nanti bisa memetakan ya yang sekelompok yang sejenis itu mata pelajarannya sama, kita kelompokkan. Pokoknya ini Bapak Ibu, peran guru BK, peran Wakakur ini penting banget nih dalam mengatur ini. Supaya semuanya namanya kita sekolah swasta, kita punya keleluasan untuk mengatur ini. Ya, kita atur. Cuma yang ditawarkan sesuai dengan ini. Kalau dalam satu kelas isinya berbagai macam pilihan, Bapak Ibu konsekuensinya kan moving class. Tapi moving class kan enggak semua mata pelajaran. Moving class itu hanya mata pelajaran yang pilihan, yang umum enggak usah. Wajib itu udah ikutin aja kelas induk, kelas 11A, 11B, 11C, 11D. 11-1, 11-2, 11-3, 11-4. Induk. Ya, tapi begitu terjadi mata pelajaran pilihan baru dia bergerak. Bapak Ibu, ada keluhan nanti begini. Ngaturnya susah. Susah memang. Agustus baru stabil tuh Pak. Karena Pak dibatasin juga, boleh pindah sampai Agustus baru stabil. Bapak Ibu nih, kalau kita paketkan mata pelajaran pilihannya itu, suka nggak suka pokoknya ambil, dampaknya Bu, nilai mereka jelek nanti. Tapi kalau dia memilih, dampaknya nilai mereka itu diharapkan bagus. Saya ngajar ekonomi pilihan itu lebih enak daripada ngajar ekonomi di kelas 10 sebelumnya. Kenapa? Karena anak-anak yang saya ajarkan adalah anak-anak yang memang milih ekonomi. Ya. Jadi Bapak Ibu ini harus benar-benar pokoknya tingkat kesabarannya luar biasa nih. Jangan sampai stroke nih, Wakakur nih ngatur ini nah. Jangan sampai stres.
diatur. Ya, ada dua kepentingan murid, kepentingan guru, kepentingan sekolah. Itu tetap jadi pertimbangan Pak. Walaupun merdeka tetap kita pertimbangan. Karena kan kita juga mau sekolah ini berkelanjutan terus menerus. Ya Bapak Ibu, selain menarik itu. Jadi ada kepentingan di situ harus kita pertimbangkan baik-baik. Ya supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke, ini untuk, nah prosesnya kayak begini nih. Yang pertama, apakah sudah layanan dasar kita anggap sudah selesai lah ya, pelayanan dasar dalam satu semester kan udah kemarin. Ini oleh guru BK nih, ya layanan dasar. Dapatkah peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya? Kalau sudah dapat langsung penentuan mata pelajaran. Kalau belum dapat konseling individu, layanan responsif, konseling sama anaknya kita panggil, dialog, diskusi, orang tuanya kita panggil, anaknya mau ke elektro, orang tuanya mau ke kedokteran, kan kacau nih Pak. Ya udah dua-duanya ambil, biologi ambil, fisika ambil. Nah jadi harus seperti itu Bapak Ibu, harus seimbang. Kemudian mendaftar melalui formulir mata pelajaran pilihan fase F tadi ya. Udah. Ini jelas Pak. Kemudian buat penjadwalan. Ini namanya apa? Pembimbingan layanan dasar nih untuk guru BK. Mengenal diri, minat, bakat dan kemampuan, merencanakan karir, memilih dan menentukan mata pelajaran pilihan. Langkah-langkahnya tadi ini sudah saya ceritakan apa rencanamu dan seterusnya. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan satuan pendidikan bulan Mei. Identifikasi minat peserta didik terhadap PTN. Rapat terbatas manajemen membongkar, mengidentifikasi keinginan anak di PTN. Dan yang kedua, jika perlu lakukan psikotes. Untuk apa psikotes? Untuk tadi ya mengetahui bakat anak. Kalau dia kuliah dia ke bidang apa? Enggak gimana? Enggak apa-apa. Ini enggak wajib. Ya, yang penting guru BK-nya itu aktif. Kemudian yang kedua, pemilihan mata pelajaran menggunakan angket tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, balik lagi nih kita petakan analisis ketersediaan SDM. Nah, anak Yadika pengen jadi dokter semua, biologinya guru biologi cuma satu. Ya, tetap harus kita analisis Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah fakta integritas. Ini contohnya Pak. Saya kasih contoh. Ya. Ini contohnya. Nama kelas hasil psikotes agrobisnis, pemasaran, administrasi bisnis. Minat siswa nggak ada, nggak punya minat ya. Nggak punya minat Pak, banyak kita temuin kayak begini. Udah Bu, saya terserah hasil psikotes saja. Kemudian pilihan mata pelajaran, fisika, kimia, biologi dan seterusnya, dia suruh milih di sini 4. Ekonomi, geografi, sosiologi, bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kalau ini pilihan dia Pak, insya Allah nilainya bagus Pak. Nggak milih fisika dia, padahal fisika udah saya taruh di atas, nggak dipilih pula ini. Tanda tangan, itu yang pertama. Kemudian setelah itu, anak-anak ini harus membuat, Bapak Ibu waktu kuliah, kita suruh apa pertama kali sebelum kuliah? Ngisi KRS kan? Kartu rencana studi, semuanya harus kita rencanakan. Mereka merencanakan, namanya rencana pembelajaran di fase F. Kenapa harus direncanakan? Supaya di awal nggak pindah-pindah Pak. Agustus pindah, September pindah. Nah terus kita gimana mau stabil? Ya, komitmen di awal. Dia memilih kimia, biologi, geografi, bahasa Inggris tingkat lanjut. Tanda tangan siswanya, tanda tangan orang tuanya, tanda tangan guru BK. Komitmen di awal harus kita kunci supaya kita ngaturnya juga jelas gampang ya, teratur nanti. Nah setelah itu baru mereka kita bagi-bagi menjadi kelas. Ini Bapak Ibu contohnya hasil yang tadi saya ceritakan identifikasi tadi, pemetaan. Kalau di negeri itu kan kita bagaimana guru ini bisa mendapat 24 jam Pak. Susah banget nih kita kalau nggak kita petakan. Kalau di swasta mungkin jangan mengurangi jamnya dari tahun sebelumnya lah minimal itu.
Kalau tahun lalu ngajar 12 jam ya minimal itu. Ya Bapak Ibu. Ini kalau saya lakukan analisis seperti ini. Mata pelajaran ya. Jumlah pemilih, bukan peminat ya Bapak Ibu, jumlah pemilih. Jumlah pemilih 43. Jumlah rombel jumlah kelas 2. Nama guru. Ngajar kelas 10 enggak? Dia enggak ngajar. Ngajar kelas 11 ya 10 jam. Ini 10 jam nih Pak. Dan ngajar kelas 12 masih kurikulum 2013. Nih kita lihat yang di kelas 11 Pak. Kalau 2 berarti 10 jam. Kalau 2 rombel. Satu rombelnya kan 5 jam. Kalau 2 rombel berarti 10 jam. Jika pemilihnya lebih dari 36, maka dia menjadi 2 rombel. Bapak Ibu ini berapa? 43 kan? 43 dibikin 2 rombel. 23 dengan 20. Kalau 2 orang ya ada 1 rombel. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngajar ekonomi pemilihnya 24 ya 1 rombel. Ngajar sosiologi pemilihnya 2 orang ya 1 rombel. Kan kalau 2 orang mah nggak butuh kelas besar Pak. Maupin kelasnya 10 di ruang guru aja sambil ngobrol. Sama bener. Ya, jadi jumlahnya seperti itu. Oke ya. Ini contoh ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini ada yang Oh, ada lagi? bertanya. Tadi dulu Pak, yang di grup ini dulu dong Pak. Apa tuh? Yang di online Pak. Dari tadi pada mau nanya. Yang online silakan yang online. Yang mau tanya satu dulu dari online, satu dulu dari yang hadir di sini. Yang online yang pertama tadi SMK Yadika Kalijati Subang Pak Handri Jakin, nanti kemudian Pak Manangap dari SMA Yadika 12. Ayo Pak Handri Yadika 6, SMA Yadika 6. Ya Bu. 6 Bu 6. Terima kasih banyak. Ya Pak Handri silakan. Yang lain tunggu giliran. Habis Pak Handri, Pak Manangap SMA 6. Luar biasa antusias Bu. Terima kasih Bu Kabid sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi pemaparan dari Bapak tadi ternyata menjadi pemantik untuk kita mempersiapkan di tahun 2324 gitu Bu ya. Izin perkenalan Pak, saya Handri dari SMK Yadika Kalijati Subang. Di tahun 2023 kami menerapkan kurikulum Merdeka Berubah. Nah, di tahun 2324 kemarin kami isi instrumen Pak, dan layak sebetulnya untuk ke Merdeka Berbagi, tapi kami masih tetap ada di Merdeka Berubah karena kami rasa secara refleksi sekolah kami masih banyak ternyata yang belum kami ketahui. Salah satu diantaranya adalah yang tadi Bapak sampaikan pada saat persiapan anak kelas 10 bergerak ke kelas 11. Kalau dalam konteks SMA, saya rasa pemaparan Bapak tadi jelas luar biasa ya. Nah, saya kan dari SMK Pak, gitu ya. Saya rasa substansinya sama, gitu kan ya. Tetap ada pilihan di mana anak-anak nantinya bisa memilih mata pelajaran lintas program keahlian. Nah, sejalan juga dengan apa yang sedang kami persiapkan dengan tim di sekolah ini untuk pengembangan kurikulum. Jadi kami terasa ke-trigger Pak, diingatkan lagi ketika di waktu yang tersisa menjelang nanti pembagian rapor kami harus segera mencari cara menjaring data supaya anak-anak kelas 10 kami itu sudah punya pilihan mata pelajaran nanti di kelas 11. Nah, yang menjadi tantangannya Pak gitu kan ya, di SMK itu agak kompleks Pak. Jadi ketika anak di kelas 10 belajar dasar-dasar tentang program keahliannya, ini tentu akan berbeda di kelas 11. Karena di kelas 11 kalau dilihat di Kepmendikbud 262 di sana kan konsentrasi kejuruan, artinya dia lebih spesifik gitu ya Pak. Nah, pada saat nanti anak memilih pilihan mata pelajarannya, ini memungkinkan tidak Pak gitu ya, membawa dulu yang dasarnya lalu diadaptasi
dan mungkin nanti menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di kelas 11. Nah, jika itu yang terjadi, maka akan lebih banyak materi yang nanti akan anak dapatkan. Kalau saya memetik apa yang tadi Bapak sampaikan, kalau di SMK itu konteksnya barangkali begini, mata pelajaran pilihan itu harus menguatkan keterampilan core dari pilihan program keahliannya. Saya ambil contoh, misalkan anak otomotif. Jadi di kami itu Pak, saya sudah ada 3 jurusan ya. Ada perkantoran, ada otomotif, ada jaringan komputer. Nah, kalau saya tadi diskusi sama guru-guru di virtual, anak otomotif itu kebanyakan mereka main alat itu berarti hanya di skill motoriknya aja Pak. Nah, mereka harus bisa punya skill set presentasi. Maka idealnya mereka diarahkan untuk mengambil mata pilihan di perkantoran. Nah, sementara mata pilihan perkantoran kalau di kelas 11 yaitu sudah masuk ke teknis. Gitu. Kecuali kalau kembali mengulang ke dasar-dasar perkantorannya. Nah, apakah pengambilan mata pelajaran dasar-dasar perkantoran tersebut memungkinkan gitu, atau memang harus yang setara di fase F gitu Pak? Mengingat kalau dasar-dasar itu kan adanya di fase E. Barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih Bu Kabir sudah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian Bu Lena barangkali. Ya, begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih, kalau Bu. di SMK itu ada konsentrasi pilihan, ada mata pelajaran pilihan. Satu lagi ada. Oh ini gini, Bu. Ya, poinnya. Pak siapa Pak? Pak Handri Jaki dari Kepala SMK Yadika Subang. Handri Jaki. Ya, Subang Kalijati ya Pak. Ya, Kalijati. ya. Subang. Di Kalijati ada teman saya itu narasumber juga Pak, SMA 1. Bapak prinsipnya gini, di kelas 10 prinsipnya adalah murid menyiapkan diri untuk menentukan mata pilihan pelajaran di kelas 11, prinsipnya itu. Jadi apakah di kelas 10 dengan di kelas 11, apakah di kelas 11 itu boleh? Tadi kan Bapak bilang gitu ya. Prinsipnya adalah di kelas 11 dan kelas 10 itu kan udah beda fase Pak, fase E dan fase F. Maka dari itu perencanaan di kelas 11 itu boleh saja menggunakan dasar-dasar yang ada di kelas 10. Tidak semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 muncul di kelas 11. Contoh, bahasa asing. Kalau di SMA Pak, di SMA kelas 10 itu kurikulumnya kan nggak ada bahasa asing Pak. Lihat ini 10 ini, nih nggak ada bahasa asing Pak. Tapi ketika pilihan muncul, tadi ya, ada bahasa asing, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Jepang, bahasa Korea. Kan sebenarnya bahasa Jepang nggak diajarin Pak di kelas 10. Tapi dia di kelas 11 disuruh milih. Sebenarnya lebih enak guru mata pelajaran yang di kelas 10-nya udah ada dasar-dasarnya, kemudian di kelas 11 anak-anak sudah ada pilihannya. Tapi kalau guru bahasa Jepang, guru bahasa Prancis, itu tantangannya berat banget. Orang di kelas 10 kagak diajarkan, tiba-tiba di kelas 11 suruh milih. Saya nggak pernah tahu bahasa Mandarin, tiba-tiba suruh milih. Makanya Bapak Ibu boleh saja Pak di kelas 11 di awal Bapak memulai lagi dasar-dasar untuk pemilihan mata pelajaran di kelas 11-nya. Silahkan aja. Kalau di SMA Pak, guru bahasa asing itu saya suruh sosialisasi Pak. Karena guru kimia nggak usah sosialisasi lagi, dia udah ada jamnya 1 tahun itu kelas 10. Kalau guru bahasa asing kan nggak ada jamnya. Maka dia itu harus sosialisasi, memperkenalkan kepada anak didik. Kalau belajar bahasa Prancis begini-begini diceritain. Kalau bahasa Jerman diceritain. Sehingga anak punya gambaran gitu. Kalau dia memilih mata pelajaran. Jadi kalau nggak saya salah tangkap tadi yang terakhir apa Pak? Iya, jadi Pak kalau mengacu kepada Kepmen Iya. 262 Pak,
di struktur itu untuk SMK kelas 11 Pak, mata pelajaran umum itu terdiri dari 5. Matematika, bahasa Inggris, mata pelajaran konsentrasi keahlian, proyek kreatif kewirausahaan, dan mata pelajaran pilihan. Ya. Nah, kami berencana, kalau kami konteksnya kan berencana Pak, di kami ada 3 jurusan nih. Yang terlihat di lapangan itu, mata 3 pelajaran kompetensi pilihan lah ya. kami akan cross tiap-tiap jurusan. Jadi bisa saja anak perkantoran itu belajar otomotif, atau otomotif belajar ke perkantoran, atau komputer jaringan itu bisa saja belajar otomotif. Tapi syaratnya barangkali nanti ada pengarahan terlebih dahulu harus menguatkan dari jurusannya. Jadi kalau anak otomotif saya perhatikan memang masih belum bagus secara skill set presentasinya, padahal di otomotif ketika nanti mau jadi mekanik atau nanti barangkali jadi sales untuk ngejual spare part otomotif kan itu harus punya skill set presentasi, maka diarahkan gitu Pak ke perkantoran. Pak, gini mau saya tangkap. Jadi mata pelajaran penunjangnya itu terintegrasi aja pada setiap yang tadi Bapak jelaskan, setiap jurusan tadi apa? Terintegrasi, jangan berdiri sendiri. Nanti tambah banyak mata pelajarannya, malah dia jadi nggak fokus. Nah itu Pak maksud Boleh, saya itu, kalau terintegrasi nggak ada masalah. Yang penting gurunya itu memahami bahwa ketika dia mengajar otomotif, ada loh yang terintegrasi di dalam mata pelajaran otomotif itu, yaitu tentang kemampuan marketing. Itu terintegrasi, boleh aja Pak. Nggak, malah bagus ya, malah bagus. Kenapa? Karena Bapak mengembangkan CP yang ada gitu. Jadi kembangkan sendiri, tetapi mata pelajarannya tidak bertambah. Ya, karena memang tujuannya di PASEP itu mereka ini sebenarnya fokus Pak, difokuskan gitu. Ya, kalau tadi di fase F itu ada berapa pilihan, di SMK saya kurang paham ya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk difokuskan ke fase F itu. Kalau kita tambah lagi beberapa mata pelajaran memang agak susah. Tapi kalau tadi Bapak bilang harus punya kemampuan ini, kalau dia belajar kemampuan ini, nggak ada masalah, dikembangkan aja Pak dari CP-nya Pak. Jadi terintegrasi gitu. Terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Umpamanya kemampuan marketing harus terintegrasi pada jurusan otomotif gitu ya tadi ya, benar ya, SMK otomotif. Kira-kira begitu Pak. Hah? Kira-kira begitu Pak. Iya gitu Pak. Jadi boleh terintegrasi Pak, malah keren Pak. Dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Ya, artinya dia satuan pendidikan memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan penilaian di sekolahnya masing-masing. Jangan sekali-sekali membanding-bandingkan dengan sekolah sebelah. Pasti beda Pak. Ya Bapak Ibu ya, pasti beda. Ya. Jadi kita memang punya keleluasaan di sini. Begitupun proyek. Kok di SMA ini proyeknya begini ya? Beda. Jangankan itu ya Yadika 1 sama Yadika 5 mungkin nanti proyeknya beda. Ya, cara mengelolanya mungkin yang beda. Tapi tujuan utamanya sama, yaitu apa? Penilaiannya proses. Gitu ya, penilaian proses. Bisa jadi seperti itu. Sementara itu dulu ya Pak, Kang. Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, atur nuhun, atur nuhun. Atur nuhun. Sami-sami Kang, sehat selalu, sadayana. Amin. Salam sunnah Pak. Iya, sami. Ya, terima kasih Pak narasumber Pak Sunario. Ini kembali Pak tentang pemilihan mata pelajaran, dan itu mungkin salah satu yang agak pelik ya bagi sekolah. Nanti pilihan siswa akan dihadapkan dengan keterbatasan sekolah, terutama dari sumber daya manusianya. Nanti saya langsung ke teknis saja Pak, karena masih ada beragam pemahaman tentang pemilihan mata pelajaran ya. Misalnya ini Pak, seorang siswa memilih kimia dan biologi, memilih ekonomi dan sosiologi tambah prakarya, berarti itu kan 22 Pak ya, itu bisa nggak itu Pak ya? Karena kan ada pemikiran sama teman-teman, nah satu kelompok itu minimal 3, berarti harus 3, misalnya harus fisika, kimia, biologi, baru sisanya dari yang lain. Nah ini kita ambil contoh 2 dari kelompok IPA, 2 dari kelompok IPS, 1 dari prakarya 1. Kira-kira bisa nggak itu Pak? Terima kasih. Bapak Ibu menentukan 20 jam, 22 jam, 25 jam itu wewenangnya satuan pendidikan,
bukan satuan guru, bukan guru, ya, bukan anak. Yadika menetapkan di dalam aturan mainnya untuk fase F mata pelajaran pilihannya jumlah jam mata pelajaran pilihan 22 jam. Yadika yang memutuskan. Artinya apa? 4 mata pelajaran pilihan dan 1 prakarya, gitu ya. Prakarya itu berarti diajarkan di semua kelas, gitu ya. Ya pilihan tetapi agak wajib nih Pak, sunnah muakkad, ya kan? Itu kemerdekaannya satuan pendidikan. Kemudian peserta didik memilih 4 mapel plus kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu dia pilih atau tidak dia pilih akan diajarkan, ya. Dia hanya memilih 4 mapel. 4 mapel pilihan itu tidak ada ketentuan di dalam Permendikbud yang terbaru, dan ini sudah saya laksanakan juga. Memang ini pertama begitu Pak. Tidak ada ketentuan 2 dari kelompok IPA, 2 dari kelompok IPS. Mohon maaf, mohon izin, kata kelompoknya itu sekarang dihilangkan. Makanya tadi saya memberikan mata pelajaran pilihan itu sudah tidak ada lagi sekat kelompok IPA ini, kelompok IPS ini, kelompok humaniora ini, enggak ada. Jadi dibebaskan, ya. Kenapa tadi di pilihan itu ada tulisan fisika, kok taruh di atas? Ya karena kepala sekolahnya fisika kali Pak, jadi saya taruh aja di atas. Ya. Biologi juga nggak apa-apa, jadi nggak ada ketentuan. Berdasarkan abjad juga boleh. Jadi nggak harus memilih mata pelajaran 1 IPA 3 IPS atau 2 IPA 2 IPS. Dia boleh aja memilih 4-4-nya dari kelompok, dari yang tadi matematika, fisika, kimia, biologi boleh. Ya bebas. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi ini tebal banget di garis bawahi, kita tetap harus mempertimbangkan sumber daya manusia di sekolah. Itu ya, itu dulu dah. Ya, makanya ada yang namanya pemetaan identifikasi gitu. Nama siapa, guru mata pelajaran apa, dia jamnya berapa gitu. Kalau kita di negeri jangan sampai kita juga harus 24 jam kan, kita harus stabil ya. Ya teman-teman mungkin yang di swasta jangan sampai kurang dari sebelumnya, bisa saja begitu. Makanya Bapak Ibu dipetakan dulu dah. Ya setelah Bapak Ibu menyebarkan angket nih guru BK, Bapak Ibu petakan dah, coba tes respon dulu yuk gitu. Bapak Ibu guru BK tes respon. Tetapi tes responnya harus sudah disosialisasikan dulu ke anak-anak yang kita bahas nih hari ini. Ke anak-anak kita sosialisasikan yang SMA, ini loh, kalau kamu mau kuliah di kedokteran, mata pelajaran penunjangnya ini. Kalau kamu mau kuliah di bisnis, mata pelajarannya ekonomi. Tapi kalian diberi mata pelajaran 4 pilihan. Sekarang coba kalian sukanya apa? Sebab Bapak Ibu kalau enggak kita sosialisasikan, anak-anak itu kadang-kala memilih mata pelajaran yang suka sama gurunya. Ada juga ikut-ikutan gitu. Pak sebenarnya saya pengen ngambil sosiologi Pak, tapi saya nggak suka sama gurunya gimana? Ini ya, kita nggak ada peluang untuk bertanya itu, jangan Bapak Ibu ya. Jadi tetap sampaikan ke anak-anak nih tes respon dulu nih Bapak Ibu guru BK, baru kita petakan. Berapa sih yang milih mata pelajaran biologi, berapa yang milih mata pelajaran fisika? Oh biologi gurunya ada berapa orang gitu kan? Yang kurikulum merdekanya di kelas 10 fase E, di kelas 11 fase F, di kelas 12-nya masih kurikulum 2013 kan? Nah, kita alokasikan dulu di situ. Maka dari itu coba dites respon setelah ini. Nah, itu ya Bapak Ibu, Pak. Jadi silahkan aja. Sekali lagi poinnya adalah untuk menentukan 20 jam, 22 jam, 25 jam itu wewenangnya satuan pendidikan. Kemudian setiap siswa boleh memilih mau yang satuan pendidikan mau menggunakan yang mana ya. Kalau pakai yang ada prakarya kewirausahaannya gunakan yang 22 jam. Jadi 4 mata pelajaran masing-masing 5 jam ditambah 2 jam prakarya. Oke ya, itu untuk pilihan. Ada lagi Ibu? Ada 2 pertanyaan di line kita, tapi waktu tinggal 7 menit lagi menuju jam 12. Jadi kita pakai pertanyaan yang ada di sini Pak. Ada Pak Daniel dari SMA Yadika 5 yang mau tanya juga. Oke, terima kasih Ibu Lena
atas waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja yang pertama-tama tentunya terima kasih kepada Kabid Pendidikan, bidang pendidikan khususnya yang telah memfasilitasi kami di dalam pemantapan pemahaman kurikulum Merdeka ini. Sebagaimana memang yang pernah saya sampaikan kepada Ibu Kabid, konsultasi mengenai pemilihan mata pelajaran di kelas 11, karena ini adalah merupakan tahun yang pertama di IADIKA kelas 11. Demikian juga kelas 10-nya. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah terfasilitasi walaupun di sela-sela waktu sebenarnya waktu libur. Baik Pak Sunaryo yang saya hormati sebagai narasumber, sebenarnya ada saya kumpulkan beberapa pertanyaan tadi. Nah ternyata karena belum sampai kepada materinya mengenai pemilihan mata pelajaran, ternyata rekan-rekan tadi sudah bertanya, Pak Martin, kemudian Pak Sahrul dengan Pak Hanani dan Pak Manangap. Mungkin ini pertanyaan atau saran dari kami. Yang pertama tentunya saya mulai dari Bapak katakan tadi mengenai pelaksanaan P5. Ya, P5 supaya kami menyamakan persepsi se-IADIKA. IADIKA ini banyak, boleh bervariasi, tetapi jangan salah. Itu intinya. Boleh bervariasi, tapi esensinya, konsepnya harus sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah tadi Bapak sempat mengatakan setiap siswa melaksanakan 3 proyek setiap tahun. 3 proyek setiap tahun. Sementara Bapak tadi sudah mengatakan bahwa pelaksanaan proyek ini kita sesuaikan dengan jam yang ada, ya gitu ya Pak ya, jam pelajaran yang ada. Nah kalau kita konsepnya kemarin di IADIKA 5, kita membuat kelas 1 3 proyek, kelas 2 2 proyek, dan kelas 3 1 proyek. Karena jumlahnya kalau nggak salah itu 7 di dalam satu satuan pendidikan. 7 tema. Ya kalau kami membuat 3, 2, dan 2, itu konsep saya. Itu yang ada di KOSP saya. Nah setelah dipelajari, nah ternyata idealnya nanti yang akan saya buat yaitu 4, 2, dan 1. Alasannya apa? Karena di kelas 10 jamnya kan banyak Pak. Bapak tadi mengatakan 486 JP untuk proyek. Kemudian di kelas 11 216 kalau nggak salah. Kemudian di kelas 12 yaitu 192 JP. Berdasarkan itulah rencana saya akan mengubah KWSP saya di kelas 10 4 proyek, di kelas 11 2 proyek, dan di kelas 1 1 proyek. Nanti mungkin bimbingan dari Bapak kalau salah apa yang kami buat. Sehingga jumlahnya dalam 3 tahun itu yaitu 7 proyek. 7 proyek. Iya, kelas 12 1. Sehingga jumlahnya 7. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua mengenai pemilihan kelompok mata pelajaran. Nah mungkin rekan-rekan terutama tadi Pak Hanani, mohon maaf sebelumnya saya bukan narasumber, tetapi apa yang saya baca yang 56 itu sudah nggak dipakai lagi Pak. Yang dipakai sekarang adalah 262. Ya 262. Mungkin tadi dengan saya Pak Hanani sempat mengatakan Kemendikbud yaitu 56. Itu sudah dirubah menjadi 262 ya supaya kita jangan salah memahami konsep Bapak dan Ibu. Nah, pemilihan mata pelajaran kami sudah lakukan ini mulai bulan Maret Pak. Maret dan kemarin yang terakhir setelah kami evaluasi dengan cara Google Meet. Apa yang Bapak sampaikan kebetulan sudah saya baca, panduan pemilihan kelompok mata pelajaran. Tentunya dengan waktu yang ada tidak semua kami bisa lakukan, tetapi tidak menyalahi esensi dari apa tujuan kurikulum Merdeka. Nah di sana memang dibuat, yaitu di kelas 11, 8 mata pelajaran wajib. Kalau kita baca struktur kurikulumnya, yaitu 22 kalau tidak salah. Nah tadi Pak Hanani sudah menyampaikan itu, 22. Kemudian pilihan yaitu 4 mata pelajaran, 4 sampai 5 mata pelajaran atau 20 sampai 25 jam pelajaran. Yang menjadi pertanyaan tentunya di situ tadi ada 3 opsi. Ya, opsi 20 jam pelajaran, 22 jam pelajaran, dan 25 jam pelajaran.
Nah, rekan-rekan yang ada di sini perlu kita pahami apa sebenarnya roh dari atau esensi dari kurikulum merdeka. Pak narasumber tadi sudah mengatakan jangan dibebani anak untuk belajar. Mata pelajarannya itu tidak semua nanti mungkin sesuai dengan tujuan mereka. Nah, untuk itu kalau tidak salah di 3 opsi tadi Pak, tapi nanti diluruskan Pak kalau salah supaya kami bisa memperbaiki, tidak disarankan 25 jam pelajaran. Itu yang saya baca Bapak dan Ibu. Tidak disarankan. Kalaupun kita harus membuat 25 jam pelajaran untuk pilihan itu, harus kita lihat kondisi siswa bagaimana, psikologi siswa bagaimana. Nah, kalau kita buat itu nanti 5 mata pelajaran, kemudian jumlahnya 25 ditambah 22, udah 47 jam pelajaran. Berarti nggak ada dong bedanya dengan kurikulum 2013. Itu kemudian kami dari Yadika Pak, Yadika 5, khususnya saya menggunakan opsi yang kedua. Pertanyaan dari Pak Manangap tadi. Yaitu boleh nggak 22? Kalau saya bilang adalah boleh, karena saya sudah mulai konsep itu, sudah mulai hitung-hitung, yaitu 4 mata pelajaran tambah 1 PKWU. Karena guru PKW saya ada Pak. Otomatis kan nggak mungkin nanti nggak ada jam mengajarnya. Kebetulan juga di kelas 10, saya tidak buat lagi PKWU. Yang saya pilih di situ adalah seni. Tentunya nanti seni tari. Itu gambaran yang akan kami lakukan, dan pemilihan mata pelajaran ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya merujuk kepada Kemendikbudristek nomor 345 Pak. Di mana di sana ada, kalau dia misalnya ngambil teknik sipil, harus ada mata pelajaran pilihannya matematika lanjut dan fisika. Kalau dia nanti kedokteran, harus ada mata pelajarannya biologi dan kimia. Itu dasar kita. Apa tadi yang Bapak sampaikan tadi, ya itu akan sedang kita lakukan. Tentunya kita sampaikan juga itu kepada orang tua, supaya orang tuanya bisa membimbing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana teknis untuk melaksanakan di sekolah? Yang jelas mungkin kami tidak bisa moving class. Tidak bisa moving class. Nah, Google yang pertama kami lakukan bulan Maret kemarin, anak kami suruh memilih 4. Benar apa yang Bapak buat tadi, kita tanya dulu kemana cita-citanya. Ya. Kemudian diketahui oleh orang tua. 4. Nah, setelah saya olah datanya Pak, ternyata ada pilihan itu 1000 sekian. Karena pilihan yang saya tawarkan ke siswa 8 Pak. 8 pilihan. Fisika, kimia, biologi, matematika lanjut, bahasa Inggris lanjut, ekonomi, sosiologi, kemudian sosiologi dan geografi. Ada 8. Kemudian kami buat informatika bukan pilihan Pak, tetapi kami buat di muatan lokal. Karena informatika komputer lab kamu bagus Pak. Ya, 2 ruangan, 48 komputer itu semua. Jadi ya Pak, 2 jam. Tapi tidak masuk ke pilihan. Kalau PKWU masuk di pilihan, walaupun wajib 2. Walaupun wajib, karena PKWU kan kita menyelamatkan gurunya. Kalau misalnya informatika di samping dituntut di zaman sekarang, juga kita sumber dayanya baik sarana prasarannya lengkap, itu wajib. Nah itu jadi yang menjadi pertanyaan di sini, kalau kita buat 4 mata pelajaran banyak sekali. Dan kemarin Pak, saya rubah Pak, apakah salah atau tidak? Saya buat Google Form lagi kepada siswa, diketahui orang tua siswa, dilampiri dengan Kemendikbud 345 tadi. Hanya memilih 2 Pak. Hanya memilih 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran yang lain nanti intervensi sekolah. Apakah salah atau benar Pak? Mohon kami di ini Pak ya, supaya nanti mungkin bisa. Karena kalau 4 mata pelajaran ini kita buat, toh juga intervensi sekolah tidak bisa dihindarkan Pak. Ya, intervensi sekolah tidak bisa diindahkan, bingung kita. Nah kalau 4, nah kalau 2 dia berarti kan sudah sasarannya Pak. Kemana tujuan
tujuan dia setelah tamat dari SMA. Itu Pak, saya kira yang menjadi pertanyaan dan mungkin masih pergumulan saya, kebetulan memang apa yang Bapak bacakan itu secara otodidak saya lihat Pak, baca sendiri. Nah bahkan di contoh itu ada siswanya 31 orang memilih matematika lanjut. Matematika lanjut, kemudian ada fisika, kimia, geografi. Matematika lanjut, fisika, kimia, ekonomi. Mungkin untuk kelas geografi dan ekonomi ini seperti Pak bilang tadi, moving class. Tapi kita mungkin belum bisa sampai ke situ. Dan bagaimana trik untuk melaksanakan ini di tahun pelajaran berikutnya. Saya kira itu Pak, mohon maaf sebelumnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lena. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Aduh, yang di layar juga kasih tepuk tangan. Ya, demikian Bapak Ibu, saya suka sekali. Sebenarnya apa yang Pak Daniel sampaikan itu 98% sudah sesuai dengan regulasi yang ada. 98 Pak. Ada duanya yang harus kita koreksi. Jadi saya nggak apa-apa koreksi yang dua, yang lainnya. Saya suka tadi materi sampaikan, kayaknya udah memahami lah semuanya. Yang dua itu adalah project Pak. Jadi ketentuan project itu memang nanti, karena kenapa project harus artinya gini loh, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi, tapi ada yang sesuatu yang memang baku. Contoh project siswa kelas 10 minimal mengerjakan 3 project dalam 1 tahun. Oke. Kelas 11 dan 12 itu 2 project. Itu udah jangan dikurangi. Makanya tadi 322 itu udah benar itu. Udah benar banget itu. 322 udah benar. Kenapa yang kelas 10, kelas 11 dan 12-nya itu cuma 2 project? Karena memang alokasi jam pelajarannya itu cuma 216 dan tadi 192 gitu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak kalau di kelas 11 1 project aja, karena mereka harus mempersiapkan diri untuk ujian. Ya sudah, kalau memang Bapak punya niatan seperti itu, kan pemerintah memberinya jam pelajaran per tahun. Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka itu jam pelajarannya per tahun loh Pak. 192 jam per tahun. Artinya Bapak boleh menyelesaikan, menuntaskan 2 proyek itu di semester 1 aja. Di 3 bulan pertama udah proyeknya habisin dah. 3 bulan selanjutnya udah kita fokus untuk persiapan ujian. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak harus 1 di semester 1, 1 di semester 2, nggak ada. Kan jumlah jam yang dikasih Bapak. Ya, itu merdekanya. Makanya saya bilang kurikulum Merdeka ini apa yang selaras banget dengan kata merdekanya tadi. Jumlah jamnya per tahun kita dikasih kemerdekaan. Kriteria kenaikan kelas kita nggak dikasih Pak. Karena kalau kita dikasih kriteria kenaikan kelas, maka kita kan mengatakan lagi katanya merdeka. Masa naik kelas aja masih diatur? Nah, sekarang silakan satuan pendidikan menentukan kriteria kenaikan kelas sendiri berdasarkan indikator-indikator yang ada. Nanti kita bahas setelah istirahat. Kita masih ada kan habis ini Bu? Ya. Nah jadi kita ada kriterianya kita bikin nanti ya. Nah terus Bapak selanjutnya tadi yang terakhir saya menarik itu. Boleh nggak saya tawarin 2 aja? Pak itu namanya strategi Pak. Strategi dalam rangka mensikapi kalimat satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan sistem pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik dan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Kalau memang alasannya itu adalah sumber daya manusia, silakan Pak. Nggak ada, itu strategi Pak. Yang tidak boleh, nih Bapak Ibu, yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah satuan pendidikan menawarkan pilihan paket, itu yang tidak boleh. Sekolah menentukan nih, paket 1 kimia, biologi, geografi, sosiologi, paket 2 sosiologi, ekonomi, dipaket-paketin baru anak-anak suruh milih paket, itu yang berlawanan dengan kurikulum Merdeka. Kenapa? Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu bikin paket 1, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi.
Saya mau ambil paket 1 Pak, tapi saya nggak suka sama fisika. Ya udah paket 2. Biologi, ekonomi, geografi, sosiologi. Saya mau manggil paket 2 Pak, tapi saya nggak suka sama sosiologi. Gimana? Makanya Bapak Ibu lebih sederhana, lebih efektif. Bapak Ibu menawarkan pilihan mata pelajaran. Oh 2 aja Pak, karena kita sekolah bercirikan khas. 2-nya mau kita tetapkan, silakan Pak. Saya bercirikan khas agama sekolahnya. Bahasa Arab itu kalau saya pilihkan nanti nggak ada yang milih. Saya tahan bahasa Arabnya. Artinya apa? Semua anak dapat bahasa Arab, silakan aja. Kalau informatika, Bapak tadi di luar dari situ masuk ke dalam muatan lokal, ya sudah, nggak usah dijadikan pilihan Pak. Ya, yang penting yayasan mau nggak menambah jam, kan itu kalau di swasta konsultasikan gitu, karena jumlah jam itu berbanding lurus dengan pengeluaran gitu. Ya kan, oleh sebab itu diperhitungkan dulu. Kalau di negeri kan jumlah jam berbanding lurus dengan dapodik yang sertifikasi gitu kan. Nah kalau di swasta kan enggak. Jadi Bapak Ibu, contoh ya, bahasa Inggris tingkat lanjut. Bahasa Inggris tingkat lanjut. Sekolah kita itu visinya internasional, global. Bapak Ibu kalau ngikutin mata pelajaran yang ada tadi, bahasa Inggrisnya cuma 2 jam. Harus ada bahasa Inggris tingkat lanjut jadi 5 jam, jadi 7 jam. Ya udah nggak apa-apa. Saya pingin anak murid saya itu jago semua dalam bahasa Inggris, silahkan aja. Nah Bapak tetap Pak, kuncinya adalah yang Bapak tawarkan adalah pilihan mata pelajaran gitu ya, bukan pilihan paket. Tapi yang saya tawarkan 2 Pak, 3, ya sudah nggak apa-apa, pilihan mapel. Ya Bapak Ibu ya, toh berdasarkan bakat mereka, saran psikolognya, dia kedokteran, bisnis, gitu kan? Oh kedokterannya kasih biologi, bisnisnya kasih ekonomi, kan bisa saja begitu. Makanya ketika anak memilih tadi, menentukan mata pelajaran pilihan, Bapak Ibu harus informasikan dulu kalau memang sudah ada psikotes. Kalau tidak ada ya konseling individu lah, ya guru BK-nya itu. Artinya apa? Pilihan mata pelajaran yang akan dia ambil di kelas 11 di fase F dan 12 itu dalam rangka menunjang kuliahnya mereka nanti di perguruan tinggi, gitu ya. Sementara itu ya Pak, silakan aja Pak. Jadi ditindak lanjut. Secara umum sudah ada masalah. Jadi memang sudah memahami, tinggal bagaimana konsekuensinya. Kalau kita nggak mau moving class ya Bapak nanti cari kelompok anak yang mengambil mata pelajaran sejenis. Jadi nanti pembagian kelasnya tidak lagi melihat gender Pak. Ya ini agak susah kalau lihat gender Pak, standarnya gender. Kalau 36 ya 20-nya laki-laki, 16-nya perempuan, udah nggak pakai itu. Tapi standarnya adalah tadi Bapak mau mengelompokkan itu supaya tidak terjadi moving class. Ya, mengelompokkan anak-anak yang mengambil mata pelajaran pilihannya sama, gitu ya Pak ya. Jadi nanti begitu KBM terjadi stabil, mereka sudah tahu mata pelajaran apa saja di situ. Itu aja Pak. Ya, itu aja Pak. Bapak ada yang banyak protes Pak. Sebentar. Ini langkah-langkahnya Pak yang Bapak Ibu kepala sekolah baik yang ada di ruangan maupun yang ada di luar, minimal Bapak Ibu melakukan sosialisasi terkait pemilihan mata pelajaran pilihan kepada siswa, kepada orang tua. Langkah selanjutnya eksplorasi minat, bakat dan kemampuan anak-anak. Ini guru BK nih. Kemudian yang ketiga informasi tentang rencana alternatif karir setelah SMA. Yang keempat pendampingan. Nah kan tadi bener kan, kalau pakai Google Form agak ribet Pak. Jadi pendampingan dalam pemilihan mata pelajaran. Mereka itu anak-anak yang baru kemarin kelas 10. Kalau mahasiswa mungkin bisa dilepas. Tapi kalau mereka baru kelas 10 pendampingan. Ayo kita ajak dialog, diskusi. Kita udah punya peta nih Pak nih, udah punya rumahnya gitu. Rumahnya di kelas 11A, 11.1 sampai 11.5 nih udah ada nih. Gitu ya. Baru kita sambil mengarahkan, sambil mendiskusi sama anak. Ya, insya Allah nggak terjadi moving class kalau kita ada kegiatan nomor 4 ini Pak. Ya, pendampingan. Kemudian baru 5 dukungan kebijakan yang memberikan keleluasan dalam
pengembangan minat, bakat dan kemampuan. Ya, kalau Bapak Ibu mengadakan psikotes silakan. Banyak psikotes yang gratis, Pak. Ya, saya ngadain psikotes sama anak-anak gratis tuh dari perguruan tinggi. Yang berbayar juga ada, mungkin kualitasnya beda kali ya antara gratis sama yang berbayar ya. Ya, yang berbayar saya bikin, yang gratis juga saya bikin. Ya, dari bimbel kasih kesempatan dia mau melakukan psikotes. Itu aja dulu sementara, setelah ini nanti kita bahas Ya, tentang Pak, proyek yang ya. daring pada protes katanya kapan saya dikasih kesempatan boleh gitu. Oh iya, mangga, ayo. Nanti sok. aja katanya Pak, habis istirahat deh Bapak ntar mau makan nggak? Iyalah, masa nggak Iya, makan? masa Bapak nggak mau makan? Yang di peserta itu udah pada pengen Saya makan, tergantung Pak. Pak Daniel. Oh, tergantung Pak Daniel. Kalau Pak Daniel makan, Bapak makan? Nggak, ntar ajak lapo lagi sama dia. Jadi Pak Daniel mau makan nggak? Mau makan ya Pak? Jadi kita makan dulu ya Pak ya? Istirahat dulu. Kita yang di daring yang tadi protes sama saya banyak masuk Bu Lena, katanya yang di tatap muka terus katanya. Yang daring kok nggak dikasih-kasih. Kadang-kadang internetnya susah. Jadi tadi karena waktu 37 menit kita pending, nanti 1 jam lagi istirahat baru yang dari daring. Nggak usah protes dulu, nanti setelah ini yang daring kita kasih kesempatan ya Pak ya. Oke, kita isoma dulu mengikuti Pak Daniel. Isomanya apa Pak Daniel? Jadi kita udah siapkan makan siang dari tuan rumah. Terima kasih kepada tuan rumah, Bapak Manangap, Pak Koko dan Pak Amir. Untuk yang ada di jaringan virtual kita, makanannya bisa download ya, Bapak Ibu bisa di-download di internetnya masing-masing. Kita istirahat, nanti kembali lagi jam 1. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk beristirahat dan makan siang. Sampai ketemu lagi nanti di jam 1. Terima kasih Pak Sunario masih bersama kita ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.